bagian dari Monumen Nasional atau Monas. Kenapa? Sebab rupanya kedua gedung yang menjadi ikon bangsa Indonesia itu konon memiliki terkaitan satu sama lain. Di mana didasarkan pada budaya Hindu kuno, gedung DPR melambangkan yoni atau alat vital perempuan, sementara Monas melambangkan lingga atau alat vital laki-laki, dan tentu saja wujud kedua lambang tersebut tidak ditampilkan secara nyata, melainkan dibuat secara absurd atau samar. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa gedung ini menyerupai bentuk kura-kura, namun sejatinya arsitek perancang membuat kubah berbentuk setengah lingkaran di kedua sisinya itu justru terinspirasi dari kepakan burung Garuda yang gagah. Dan pemilihan warna hijau sebagai simbol dari kemakmuran dan kesuburan, karena pada saat dibangun kala itu Indonesia sangat kental dengan unsur agraris. Nah, kalau menurut Anda, kira-kira gedung DPR ini lebih menyerupai bentuk apa ya? Dan di dalam perjalanannya, gedung dengan luas sekitar 80.000 meter persegi yang semula dicetuskan oleh Soekarno ini memiliki beragam kisah unik yang menyertai eksistensinya. Apa sajakah itu? Ada sosok mistis yang menjadi penunggu gedung DPR. Rupanya di balik hingar-bingar politik, ada cerita mistis yang jarang diketahui publik. Konon dari beberapa pegawai yang sudah belasan tahun bekerja di lingkungan DPR ini, ada sosok kuntilanak yang bisa memindahkan orang tidur ke tempat lain. Sejumlah orang pun mengalami hal itu, sebab pernah melihat sosok makhluk halus berupa wanita dengan gaun merah, dan sering pula terdengar suara-suara aneh pada malam hari, terutama ketika gedung sedang sunyi senyap. Kisah 7 pohon kelapa dengan sejarah mistis. Dari mitos turun-temurun yang beredar, ada ritual tak biasa dalam melindungi gedung DPR, yakni dengan menanam pohon kelapa di sekitar gedung utama kompleks parlemen tersebut. Uniknya pohon kelapa yang menjadi syaratnya harus berjumlah 7 batang. Jadi jika Anda berkunjung ke area sebelah kanan gedung ini terdapat 7 pohon kelapa yang berbaris seperti barikade pelindung. Unik juga ya pemirsa. Beralih dari gedung DPR, salah satu bangunan bersejarah yang juga memiliki kisah panjang adalah Monas. Dan ternyata gedung dengan bentuk tinggi menjulang sekitar 132 meter ini pun punya fakta yang tak kalah menariknya. Apa sajakah itu? Berikut asal-muasal merangkumnya untuk Anda. Monumen Nasional atau yang lebih dikenal dengan nama Monas merupakan salah satu landmark kebanggaan dari kota Jakarta dan Indonesia, mulai dibangun pada 17 Agustus 1961 dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Monas tak hanya menyimpan sejarah panjang namun juga berbagai fakta unik dan menarik. Pertama, desain Monas. Memiliki bentuk yang sangat ikonik, ternyata desain dari Monumen Nasional ini memiliki makna filosofis yang mendalam loh pemirsa. Yang benar Monas merupakan perlambang dari lingga, yakni lambang laki-laki yang bermakna kesemburuan, sedangkan landasan pada bagian bawahnya merupakan yoni, lambang perempuan yang bermakna lembut dan feminin. Selain itu, kedua formasi ini pun memiliki makna lain yakni alu dan lesung, perlengkapan untuk menumbuk padi, sebuah gagasan desain yang diutarakan langsung oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia sebagai lambang kemakmuran. Selanjutnya, emas di puncak Monas. Pada awalnya, puncak Tugu Monas memiliki 32 kg emas. Belum ada sumber pasti yang bisa memastikan dari mana asal 32 kg emas tersebut, karena banyak daerah yang menyumbangkan emas pada saat pembangunan Monas. Namun saat ini berat emas tersebut menjadi 50 kg, yang ditambahkan saat kemerdekaan Indonesia yang ke-50 tahun. Salah satu kisah yang dipercaya masyarakat adalah sosok Tengku Markan, seorang saudagar dari Aceh yang menyumbangkan 28 kg emas, namun tidak ada bukti sejarah yang bisa membenarkan kisah ini. Itulah sederet kisah dan hal unik mengenai gedung DPR dan Monumen Nasional. Semoga informasi ini bermanfaat ya pemirsa. Di Bandung, ada ambulans yang berjalan